pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's something alone too. Don't let him in, you have to kick him out again free. Don't be a friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. A few moments later. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan nama saya Erlina Yanti dari kelas TPTP 3B dengan NIRM 01042263. Di sini saya ingin menjelaskan tentang statistik sebagai syarat untuk ujian tengah semester. Pertama itu adalah sejarah statistik. Ilmu statistik mempunyai sejarah yang sangat panjang seiring peradaban manusia. Pada zaman sebelum Masehi, bangsa-bangsa di Mesopotamia atau Babilonia, Mesir, dan Cina telah mengumpulkan data statistik untuk memperoleh informasi tentang berapa besar pajak yang harus dibayar oleh setiap penduduk, berapa banyak hasil pertanian yang mampu diproduksi, dan lain sebagainya. Pada abad pertengahan, lembaga gereja menggunakan statistika untuk mencatat jumlah kelahiran, kematian, dan pernikahan. Statistika pertama kali ditemukan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Politeia. Dalam buku tersebut, ia menjelaskan data tentang keadaan 158 negara yang disebut sebagai statistika. Pada abad ke-17 di Inggris, statistika disebut sebagai political arithmetic. Pada abad ke-18, istilah statistika dipopulerkan oleh Sir John Sinclair dalam bukunya yang berjudul Statistical Account of Scotland pada tahun 1791 sampai 1799. Setelah terlebih dahulu dikemukakan oleh seorang ahli hitung asal Jerman yang bernama Gottfried Aschenwald pada tahun 1719 sampai 1772. Selanjutnya ada pengertian statistika dan statistik. Pada umumnya, orang tidak membedakan antara statistika dan statistik. Kata statistik berasal dari kata Latin yaitu status yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris adalah state. Pada awalnya, kata statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Misalkan, keterangan mengenai jumlah keluarga penduduk suatu negara, keterangan mengenai usia penduduk, dan pekerjaan penduduk suatu negara, dan sebagainya. Agar pengertian statistik sebagai kumpulan angka-angka tidak mengaburkan perbedaan antara kumpulan angka-angka dengan metode sehingga kumpulan angka tersebut berbicara. Dalam arti kumpulan angka tersebut disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Selanjutnya, dianalisa dan ditarik kesimpulan. Ini semua ternyata merupakan pengetahuan tersendiri yang disebut statistika. Jadi, statistika adalah ilmu pengetahuan murni dan terapan mengenai penciptaan, pengembangan, dan penerapan teknik-teknik sedemikian rupa sehingga ketidakpastian inferensi induktif dapat dievaluasi. Statistika adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Berbeda dari statistik dan parameter adalah statistik merupakan sembarangan nilai yang menjelaskan nilai dari sampel. Sedangkan parameter merupakan sembarangan nilai yang menjelaskan nilai dari populasi. Statistika dalam pengertian sebagai ilmu dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Statistik deskriptif, mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran objek yang diteliti, sebagaimana adanya tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi. Dalam statistika deskriptif ini dikemukakan cara-cara penyajian data dalam bentuk tabel maupun diagram, penentuan rata-rata atau mean, modus, median, rentang, serta simpangan baku. 2. Statistik inferensi atau induktif, mempunyai tujuan untuk penarikan kesimpulan. Sebelum penarikan kesimpulan dilakukan, suatu dugaan yang dapat diperoleh dari statistik deskriptif.
Data statistik. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan statistik selalu berhubungan dengan data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah bentuk jamak dari datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran Ayo minum, minum susu Vision Flat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku sehat, cerdas karena Vision Flat. Susu untuk pertumbuhanku. tentang suatu keadaan. Dari contoh-contoh yang telah diberikan sebelumnya, dapat diperoleh bahwa tujuan pengumpulan data adalah 1. Untuk memperoleh gambaran suatu keadaan. 2. Untuk dasar pengambilan keputusan. Syarat data yang baik agar memperoleh kesimpulan tepat dan benar, maka data yang dikumpulkan dalam pengamatan harus nyata dan benar. Di antaranya, data harus objektif atau sesuai keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, data harus mewakili. Yang ketiga, data harus update. Yang keempat, data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Selanjutnya, macam-macam data. Data adalah kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Data dibagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli saat Hari Idul Adha, tinggi badan siswa kelas 3 IPS 2, nilai matematika, dan nilai-nilai lainnya. Yang kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya, seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap psikopat, warna seperti merah, hijau, biru, kuning, hitam, dan lain-lain. Selanjutnya, pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Yang pertama, data diskrit atau cacahan. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya adalah berat badan ibu-ibu PKK sumber Ayu, nilai rupiah dari waktu ke waktu, jumlah peserta yang hadir dalam seminar pendidikan matematika, jumlah siswa yang lulus tryout Akbar UAN 2011, jumlah buku yang terdapat pada perpustakaan kampus, dan lain sebagainya. Seperti kita lihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, data kontinu atau ukuran. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Seperti yang kita lihat pada gambar 2 ini. Selanjutnya, jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama, data cross-section. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya, laporan keuangan per 31 Desember 2026, data pelanggan PT Angin Ribut, bulan Mei 2004, dan lain sebagainya. Selanjutnya, data time series atau berkala. Data berkala adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap euro Eropa dari tahun 2004 sampai 2006, dan lain-lainnya. Selanjutnya, macam-macam data berdasarkan sumber data. Data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi kondisi pada suatu organisasi secara internal. Misal, data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Selanjutnya, data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi secara kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah
data jumlah pengangguran suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Jenis data menurut cara memperolehnya. Pertama, data primer. Data primer adalah secara langsung diambil dari objek atau objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Contohnya, mewawancarai langsung penonton bioskop 21 untuk meneliti preferensi konsumen bioskop. Kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi, yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non-komersial. Contohnya adalah pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah. Yang kedua, ada skala pengukuran pada data. A. Skala nominal atau klasifikasi. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang paling rendah. Tingkatannya di antara keempat skala pengukuran yang lainnya. Seperti namanya, skala ini membedakan satu objek dengan objek lainnya. Berdasarkan lambang yang diberikan, ciri data yang dihasilkan adalah posisi data serta setara atau pegawai negara tidak lebih tinggi dari wira swasta meskipun angka tandanya berbeda. Contohnya, data mengenai barang-barang yang dihasilkan oleh sebuah mesin dapat digolongkan dalam kategori cacat atau tidak cacat. Barang yang dicacat bisa diberi angka 0 dan yang tidak cacat diberi angka 1. Data 1 tidaklah berarti mempunyai arti lebih besar dari 0. Data 1 hanyalah menyatakan lambang untuk barang yang tidak cacat. Bilangan dalam skala nominal berfungsi hanya sebagai lambang untuk membedakan terhadap bilangan-bilangan tersebut. Tidak berlaku hukum aritmatika, tidak boleh menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, maupun membagi. Dan sama dengan adalah hubungan sama dengan dan tidak sama dengan. Statistik yang sesuai dengan data berskala nominal adalah statistik non-parametrik. Contohnya, perhitungan statistik yang cocok adalah modus, frekuensi, dan koefisien kontingensi. Selanjutnya ada skala ordinal atau ranking. Skala pengukuran berikutnya adalah skala pengukuran ordinal. Skala pengukuran ordinal mempunyai tingkat yang lebih tinggi dari skala pengukuran nominal. Dalam skala ini terdapat skala nominal, yaitu membedakan data dalam berbagai kelompok menurut lambang. Ditambah dengan sifat lainnya, yaitu bahwa suatu kelompok yang terbentuk mempunyai pengertian lebih atau lebih tinggi, lebih besar dari kelompok lainnya. Oleh karena itu, dengan skala ordinal, data atau objek memungkinkan untuk diurutkan atau di-ranking. Ciri data yang dihasilkan nominal adalah posisi data tidak setara. Contohnya, pangkat seorang TNI di atas mayor lebih tinggi dari kapten, dan kapten lebih tinggi dari letnan, dan tidak dapat dilakukan operasi matematika, misalkan pada tingkat kepuasan konsumen, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5, yang berarti tidak puas ditambah cukup puas sama dengan sangat puas. Contohnya, sistem kepangkatan dalam dunia militer adalah suatu contoh dari data berskala ordinal, pangkat yang diurutkan atau di-ranking dari para prajurit sampai sersan berdasarkan jasa dan lamanya pengabdian. Selanjutnya, data interval. Skala pengukuran interval adalah skala yang mempunyai semua sifat yang dipunyai oleh skala pengukuran nominal dan ordinal, ditambah dengan satu sifat tambahan. Dalam skala interval ini, selain data dapat dibedakan antara yang satu dengan data yang lainnya dapat di-ranking. Perbedaan jarak atau interval antara data yang satu dengan data yang lainnya dapat diukur. Contohnya, data tentang suhu 4 buah benda, yaitu A, B,
C, dan D, yaitu masing-masing 20, 30, 60, dan 70 derajat Celcius. Maka data tersebut adalah data dengan skala pengukuran interval, karena selain dapat di-ranking, peneliti juga akan tahu secara pasti perbedaan satu data dengan data lainnya. Perbedaan data suhu benda pertama dengan benda kedua misalnya dapat dihitung sebesar 10 derajat dan seterusnya. Bilangan pada skala interval fungsinya ada 3, yaitu 1. Sebagai lambang untuk membedakan. 2. Untuk mengurutkan peringkat, misal makin besar bilangannya, peringkat makin tinggi. 3. Bisa memperlihatkan jarak atau perbedaan antara data objek yang satu dengan data objek yang lainnya. Titik nol bukan merupakan titik mutlak, tetapi titik yang ditentukan berdasarkan perjanjian. Skala statistik yang sesuai dengan data berskala interval adalah statistik non-parametrik dan statistik parametrik. Contohnya, perhitungan statistik yang cocok adalah rata-rata simpangan baku dan korelasi Pearson. Selanjutnya, skala rasio. Skala rasio merupakan skala yang paling tinggi peringkatnya. Semua sifat yang ada dalam skala terdahulu dipunyai oleh skala rasio. Sebagai tambahan, dalam skala ini, rasio antara satu data dengan data yang lainnya mempunyai makna. Contohnya, data mengenai berat adalah data yang berskala rasio. Dengan skala ini, kita dapat mengatakan bahwa data berat badan 80 kg adalah 10 kg, lebih berat dari yang 70 kg. Tetapi juga dapat mengatakan bahwa data 80 kg adalah 2 kali lebih berat dari data 40 kg. Berbeda dengan interval, skala rasio mempunyai titik nol yang mutlak. Bilangan pada skala rasio fungsinya ada 3, yaitu 1. Sebagai lambang untuk membedakan. 2. Untuk mengurutkan peringkat, misal makin besar bilangannya, peringkat makin tinggi. 3. Bisa memperlihatkan jarak atau perbedaan antara data objek yang satu dengan data objek. 4. Rasio atau perbandingan antar satu data dengan data yang lainnya dapat diketahui dan mempunyai arti. Titik nol merupakan titik mutlak. Statistik yang sesuai dengan data berskala rasio adalah statistik non-parametrik dan statistik parametrik. Contoh perhitungan statistik yang cocok adalah rata-rata kur, koefisien variasi, dan statistik lain yang menuntut diketahuinya titik nol mutlak. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian atau pengamatan dan memiliki sifat-sifat yang sama. Sementara itu, sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan. Dengan kata lain, populasi adalah himpunan keseluruhan objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah bagian yang diambil dari populasi. Contoh-contoh populasi dan sampel. Untuk mengetahui prestasi matematika SMP kelas 9 di Provinsi DKI Jakarta, dicatat prestasi dari beberapa sekolah di masing-masing kota madya, atau Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Yaitu populasi sama dengan seluruh siswa SMP kelas 9 di Provinsi DKI Jakarta. Sementara sampel adalah siswa SMP kelas 9 dari beberapa sekolah di masing-masing kota madya. Penelitian ada dua macam, yaitu sensus dan sampling. Sensus adalah penelitian yang melibatkan keseluruhan anggota populasi. Sampling adalah penelitian yang hanya melibatkan sebagian anggota populasi.
1. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel merupakan salah satu proses yang penting dalam melakukan sebuah penelitian, karena kesalahan dalam penarikan sampel dapat mengakibatkan ketidaksesuaian hasil data penelitian dengan kenyataan. Ada 4 teknik penarikan sampel yang sering digunakan oleh para peneliti. Yang pertama adalah sampel acak sederhana atau random. Untuk menghilangkan kemungkinan bias, kita perlu mengambil sampel random sederhana atau sampel acak. Pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi. Hal ini dapat dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen prosedurnya. Prosedurnya yaitu yang pertama, susun atau sampling frame. Yang kedua, tetapkan jumlah sampel yang akan diambil. Yang ketiga, tentukan alat pemilihan sampel. Yang keempat, pilih sampel sampai dengan jumlah terpenuhi. Selanjutnya, sampel stratifikasi. Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau karakteristik yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Sebagai contoh, suatu organisasi mempunyai personil yang terdiri dari latar belakang pendidikan yang berbeda, yaitu SMP, SMA, S1, dan S2. Dengan jumlah setiap kelas pendidikan juga berbeda. Jumlah anggota populasi untuk setiap strata pendidikan tidak sama atau bervariasi. Jumlah sampel yang harus diambil harus meliputi strata pendidikan yang diambil secara proporsional. Selanjutnya, sampel sistematik. Teknik sampling ini merupakan teknik penarikan sampel dengan cara penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut, atau teknik penarikan sampel yang mengambil setiap unsur K dalam populasi. Untuk dijadikan contoh, dengan titik awal ditentukan secara acak di antara Ayo minum, minum susu Vision Fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku sehat, cerdas karena Vision Fire. Susu untuk pertumbuhanku. K unsur yang pertama. Sebagai contoh, jumlah anggota populasi sebanyak 200 orang. Anggota populasi diberi nomor urut dari 1 sampai nomor 200. Selanjutnya, pengambilan sampel dilakukan dengan memilih nomor urut ganjil atau genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu seperti bilangan 5 dan lainnya. Selanjutnya ada sampel kelompok atau cluster. Teknik sampling daerah atau cluster sampling digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas, misalnya penduduk suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah dari populasi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, Indonesia terdiri dari 33 provinsi. Sampel yang akan diambil sebanyak 5 provinsi, maka pengambilan 5 provinsi dari 30 provinsi dilakukan secara random. Suatu hal yang perlu diingat adalah bahwa karena provinsi yang ada di Indonesia juga berstrata, maka pengambilan sampel untuk 5 provinsi juga dilakukan dengan menggunakan teknik stratified random sampling. Teknik cluster sampling dilakukan dalam 2 tahap, yaitu menentukan sampel daerah dan menentukan orang-orang yang ada pada daerah dengan cara sampling juga. Selanjutnya ada penyajian data. Yang pertama, tabel. Penyajian tabel digunakan sebagai pilihan yang sering dipakai oleh peneliti
atau penyaji informasi. Pengelolaan data untuk memperluas analisis awal atau analisis lanjutan akan lebih baik apabila disajikan terlebih dahulu dalam tabel yang baik. Pertama, tabel referensi dan tabel ikhtiar. Tabel referensi memiliki fungsi sebagai gudang keterangan, karena tabel tersebut menyajikan keterangan yang rinci dan disusun secara khusus untuk kepentingan referensi. Misal, tabel-tabel yang terdapat dalam laporan servis umumnya merupakan tabel yang memberikan keterangan secara umum bagi kepentingan referensi. Seringkali tabel semacam ini disebut tabel umum atau general table. Dua, selanjutnya ada tabel ikhtisar atau juga dinamakan tabel naskah. Umumnya berbentuk singkat, sederhana dan mudah dimengerti. Fungsi tabel ikhtisar adalah memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Tabel ikhtisar dapat berasal dari tabel referensi atau dari beberapa tabel ikhtisar yang lainnya. Tabel ikhtisar banyak digunakan dalam penulisan laporan perusahaan maupun tulisan ilmiah. Salah satu jenis tabel ikhtisar adalah tabel yang isinya menggambarkan perbandingan. Angka yang diperbandingkan tentu saja diletakkan dalam kolom yang berdampingan. Jika angka absolut yang diperbandingkan terlalu besar, maka dapat disajikan dalam bentuk rasio atau persentase untuk lebih memudahkan stressing atau penekanan. Hal-hal yang dianggap penting dapat dilakukan dengan cara meletakkan angka-angka dalam kolom yang berada di sisi kiri dan yang tidak diberi penekanan diletakkan dalam kolom yang berada di sisi kanannya. Selanjutnya, cara penyusunan pos-pos keterangan dalam kompartimen tabel. A. Penyusunan secara alfabetis. Tabel ini menyajikan data berdasarkan kolom mana kompartemen yang disusun secara alfabetis, dimulai dari alfabet yang paling awal yang ada di dalam kolom tersebut. B. Penyusunan secara geografis. Tabel ini menyajikan data berdasarkan kolom nama kompartemen yang disusun secara geografis, dimulai dari lokasi yang paling barat. Misalnya di Indonesia adalah Provinsi Banda Aceh. C. Penyusunan menurut besar angka-angka. Tabel ini menyajikan data berdasarkan kolom yang diberikan penekanan dan susun menurut besarnya angka-angka, baik dari kecil ke besar atau ascending, maupun dari besar ke kecil atau descending. Penyusunan secara historis. Data yang disajikan dalam tabel diklasifikasikan secara kronologis atau historis. Biasanya dimulai dari waktu yang paling dahulu atau waktu yang paling lama. Selanjutnya E. Penyusunan atas dasar kelas-kelas yang lazim. Penyajian data dalam tabel di mana penyusunan pos-pos keterangan dalam kompartemen tabel dilakukan berdasarkan kelas-kelas yang umum digunakan dalam dunia statistik. Misalnya, impor seringkali dibagi ke dalam 3 kategori ekonominya, yaitu barang konsumsi, bahan mentah, serta bahan pelengkap dan barang modal. Selanjutnya F. Penyusunan secara progresif. Pada tabel ini, penyusunan pos-pos keterangan dalam kompartemen tabel harus dilakukan sedemikian rupa agar angka akhir dari tiap pos harus merupakan hasil perkembangan angka-angka yang telah ada sebelumnya. Cara penyusunan yang digunakan dalam menyusun pos-pos keterangan dalam kompartemen tabel harus diusahakan agar tabel referensi disusun untuk tujuan referensi. Sedangkan tabel ikhtisar disusun untuk tujuan perbandingan serta penekanan pada pos-pos yang dianggap penting oleh penyusun.
3. Struktur tabel statistik. Sebuah tabel yang formal umumnya terdiri dari beberapa bagian seperti yang terlihat pada skema di bawah ini. Tabel statistik yang baik dan efisien harus bersifat sederhana dan jelas. Nama kolom, dan nama kompartemen harus diusahakan agar jelas dan singkat. A. Nama atau titel dan identifikasi. Tabel yang baik harus memiliki nama atau titel, dan nama tersebut harus diletakkan di atas tabel. Nama tabel harus jelas dan singkat. Jika tidak, maka yang utama adalah kesederhanaan. Sedangkan catatan-catatan tambahan dapat diberikan dalam catatan di bawah tabel. Umumnya, susunan redaksi nama harus menggambarkan tentang ciri-ciri data yang terdapat dalam tabel. B. Catatan pendahuluan dan catatan di bawah tabel. Catatan pendahuluan dan catatan yang terdapat di bawah tabel sebetulnya merupakan bagian yang integral dari sebuah tabel. Catatan pendahuluan biasanya disimpan langsung di bawah nama tabel dalam bentuk yang kurang menonjol dibandingkan dengan nama tabel. Selanjutnya C. Sumber data. Sumber data umumnya ditempatkan langsung di bawah tabel setelah catatan. Sumber data harus diusahakan selengkap mungkin, berisi keterangan penulis, nama buku, jilid dan halaman buku, penerbit, dan lain-lain yang tidak meragukan. Jika data diambil dari data sekunder, sumber primer serta sumber sekundernya harus disebutkan secara lengkap. Selanjutnya ada D. Persentase. Bila angka persentase yang digunakan dalam tabel, maka pos-pos keterangan dalam kompartemen tabel harus rinci dan jelas. Istilah persentase yang meragukan dapat dihindari, misalnya dengan menggunakan istilah persentase dari jumlah, atau persentase dari pertambahan atau penurunan, dan sebagainya. Selanjutnya E. Jumlah. Jika jumlah angka merupakan hal yang penting, maka jumlah tersebut harus diletakkan pada sisi atas dalam kompartemen tabel atau sisi kiri dalam nama kolom. Cara lain adalah dengan menuliskannya dalam huruf tebal. Jika dianggap tidak penting, maka dapat diletakkan di bawah kompartemen atau pada posisi kanan dalam kanan nama kolom. Selanjutnya ada F. Unit. Unit pengukuran angka-angka yang terdapat dalam kolom tabel harus jelas dan tidak meragukan. Jika tidak, maka ciri-ciri unit pengukurannya harus dijelaskan dalam nama kompartemen atau nama kolomnya. Selanjutnya adalah G. Bentuk tabel. Tabel sebaiknya jangan terlalu panjang atau jangan terlalu pendek, tetapi disesuaikan dengan ruang laporan di mana tabel diletakkan. Yang pertama, tabel mendatar. Bentuk tabel ini ditentukan oleh beberapa faktor, sebagai berikut. A. Lebarnya kompartemen tabel, yang ditentukan oleh pos-pos keterangan yang terpanjang. B. Lebarnya tiap kolom, yang ditentukan oleh jumlah angka yang terbesar. C. Cara mengatur spasi kata-kata. Dan D. Cara mengatur tepi. 2. Ada tabel vertikal. Bentuk tabel ini ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut. A. Ruang yang dibutuhkan bagi nama, catatan pendahuluan, catatan yang terdapat di bawah tabel, dan sumber data. C. Cara mengukur spasi kata-kata dan mengatur tepi. B. Diagram atau grafik. Fungsi grafik statistik. Data statistik dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Penyajian data dalam bentuk grafik umumnya lebih menarik perhatian dan mengesankan. Penyajian data statistik secara grafis mempunyai berbagai fungsi.
grafik atau diagram seringkali digunakan dalam iklan dengan maksud agar konsumen memperoleh kesan yang mendalam terhadap ciri-ciri produk yang diiklankan. Kegiatan produksi lebih mudah dilihat dan dipelajari secara visual bila dinyatakan dalam angka-angka dan digambarkan secara grafis. Peta pengawasan kualitas merupakan alat yang penting dalam melakukan pengawasan produk maupun pengawasan proses produksi. Grafik penjualan suatu perusahaan memberi gambaran yang sederhana dan menarik mengenai perkembangan hasil penjualan yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Pada hakikatnya, grafik dan tabel seyogyanya digunakan secara bersama-sama. Grafik statistik lebih mudah dan menarik dibanding tabel statistik. Selain itu, grafik dapat melukiskan suatu peristiwa secara lebih mengesankan dan tidak membosankan. Namun, demikian penyajian secara grafis hanyalah bersifat aproksimatif. Angka-angka yang pasti akan rinci tentang suatu peristiwa dimuat oleh tabel. Oleh karena itu, analisis dan interpretasi data umumnya dilakukan terhadap data yang terdapat dalam tabel statistik. 2. Jenis-jenis statistik. Jenis grafik statistik. A. Diagram garis. Diagram garis sering disebut juga peta garis atau line chart atau kurva. Merupakan bentuk penyajian yang paling banyak dipakai dalam berbagai laporan perusahaan maupun penelitian ilmiah. Data statistik dapat diklasifikasikan atas ciri-ciri kronologis, geografis, kuantitatif, maupun kualitatif. Salah satu bentuk data yang dapat diklasifikasi secara kronologis adalah data deret berkala atau time series. Sebagian besar distribusi data dapat diklasifikasikan secara kuantitatif dalam bentuk distribusi frekuensi. Hasil dari kedua cara klasifikasi tersebut dapat digambarkan secara visual dalam bentuk kurva. Sedangkan data yang diklasifikasikan berdasarkan geografis maupun kualitatif jarang digambarkan dalam bentuk kurva. Data demikian dapat digambarkan dengan peta balok atau bentuk peta lainnya. Seperti yang kita lihat pada gambar di berikut ini. Diagram Ogilvy dibuat dengan menghubungkan antara batas kelas interval dengan frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi, lebih dari atau kurang dari batas kelas interval. Kurva deret berkala. Metode untuk menggambarkan deret berkala secara visual tergantung pada jenis data yang akan disajikan. Data tersebut dapat dibedakan ke dalam data periode atau periode data dan data titik atau point data. Data periode umumnya menggunakan periode waktu sebagai dasar pengukuran. Misalnya, data jumlah penjualan per bulan, rata-rata penjualan bulanan per tahun, dan harga rata-rata selama tahun tertentu. Data titik menggunakan titik periode tertentu sebagai dasar pengukuran. Misalnya, nilai persediaan bahan baku pada suatu titik waktu tertentu dan harga-harga barang pada suatu titik waktu tertentu. Jika data kronologis dilukiskan dengan menggambarkan kurva, maka tahun, bulan, minggu, hari, atau unit-unit kronologis lainnya harus dinyatakan pada sumbu mendatar. Sedangkan variabel yang bergerak mengikuti waktu harus diletakkan pada sumber vertikal. Jika data periode digambarkan dalam kurva, maka periode waktunya dapat diletakkan di bawah garis vertikal atau diletakkan di bawah spasi antar dua periode.
Cara ini dipandang lebih baik karena memiliki kesan visual bahwa waktu atau periode sebenarnya memiliki durasi. Sedangkan, jika data titik digambarkan dalam kurva, maka spasi periode harus dinyatakan pada sumbu mendatar dan observasinya harus diletakkan dalam spasi pada titik di mana peristiwanya terjadi. Kurva distribusi frekuensi. Penggambaran grafik sebuah distribusi frekuensi umumnya dilakukan berdasarkan data kuantitatif yang terdapat dalam tabel distribusi frekuensi. Data yang terdapat dalam tabel distribusi frekuensi tersebut digambarkan dalam bentuk diagram kolom yang dinamakan histogram frekuensi. Diagram kolom atau histogram frekuensi ini harus dibedakan dengan diagram balok yang lebih umum dalam penggambaran peristiwa secara visual. Kurva distribusi frekuensinya dapat diperoleh dengan cara menghubungkan titik tengah tiap-tiap kolom atau balok. Selanjutnya B, peta balok atau diagram batang. Diagram ini digunakan untuk memahami persoalan secara visual. Diagram batang, lebar kelas diambil dari selang kelas distribusi frekuensi, sedangkan frekuensi masing-masing kelas ditunjukkan oleh tinggi batang. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut ini. Diagram histogram berbeda dengan diagram batang dalam hal lebar, yaitu batang digunakan batas kelas dan bukan limit kelasnya. Ini untuk menghilangkan jeda antar batang sehingga antar batang memberikan kesan padat. Selanjutnya, diagram lingkaran atau pie diagram. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyatakan perbandingan jika data terdiri atas beberapa kelompok atau kategori, misal persentase penduduk di wilayah DI Yogyakarta. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya, beberapa peraturan umum tentang menggambar grafik. A. Pemilihan jenis grafik. Jenis grafik statistik yang akan disajikan Jenis grafik statistik yang akan disajikan oleh pembuat laporan harus dipilih agar dapat menyajikan gambaran mengenai suatu data secara efektif bagi pembaca. Jika dilihat dari fungsinya, setiap jenis grafik statistik memiliki kelebihan-kelebihan khusus. Namun demikian, grafik yang baik harus bersifat sederhana dan jelas. Grafik yang rumit biasanya disajikan untuk orang yang sangat mengerti permasalahan atau orang yang sangat mahir dalam ilmu statistik. Pemilihan jenis grafik yang akan disajikan oleh pembuat laporan tidak dapat semata-mata diserahkan kepada kebijakan penggambar grafik, kecuali bila pembuat laporan yakin bahwa penggambar memiliki pengetahuan yang baik tentang data yang disajikan, tujuan penyajian dan kemampuan pembaca dalam menarik kesimpulan dari grafik. Selanjutnya, B. Nama atau titel, skala sumber dan catatan. Penggunaan serta pengaturan nama, sumber dan catatan dalam sebuah tabel berlaku juga untuk grafik statistik. Nama grafik dapat diletakkan di atas atau di bawah gambar grafik. Meski demikian, banyak statistisi berpendapat bahwa peletakan nama di atas grafik akan lebih efektif jika dibandingkan dengan di bawah grafik. Skala horizontal dan vertikal dalam peta garis, diagram kolom, dan peta balok sebenarnya memiliki kesamaan dalam arti dengan nama, kolom, dan departemen dalam tabel statistik. Selanjutnya, skala dan garis kisi-kisi.
Jarak yang sama pada skala grafik sebenarnya menyatakan jarak nilai yang sama pula. Nilai skala bertujuan untuk memberi gambaran yang aproksimatif tentang jumlah kuantitatif. Sedangkan jumlah yang eksak dan rinci secara seksama harus dibaca dari tabel statistiknya. Garis kisi-kisi harus digambarkan secara lebih tipis daripada garis skalanya. Peta garis umumnya memiliki garis kisi-kisi yang baik bersifat mendatar maupun vertikal. Peta kolom hanya menggunakan garis kisi-kisi yang mendatar. Peta balok mendatar membutuhkan garis kisi-kisi vertikal. Pada beberapa penyajian grafik, garis kisi-kisi demikian dapat juga tidak digambarkan sama sekali atau hanya digambarkan secara sebagian saja. Selanjutnya, D. Pemberian tekanan pada penggambaran grafik. Penekanan tentang suatu peristiwa yang tertentu dalam penyajian grafik dapat dilakukan dengan cara memberi warna yang berbeda, tanda silang atau garis yang berbeda. Garis dalam peta yang sama juga dapat dibedakan dengan menggunakan warna yang berbeda, garis terputus-putus, garis padat, atau garis tebal. Garis padat lebih memberi tekanan pada garis terputus-putus, sedangkan garis tebal lebih menarik perhatian daripada garis yang tipis. Selanjutnya, tabel distribusi frekuensi. Statistik distribusi frekuensi merupakan rumus statistik deskriptif Ayo minum, minum susu Vision Fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aku sehat, cerdas karena Vision Fire. Susu untuk pertumbuhanku. yang dapat digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi gejala dalam satu variabel untuk mempermudah memahami karakteristik suatu data observasi. Data tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok atau kelas, yang mana masing-masing kelas menampung sebagian data observasi. Penyajian data observasi yang sudah dikelompokkan ini disusun ke dalam suatu tabel yang disebut tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dibuat bertujuan agar data observasi tersebut lebih mudah dipahami. Dalam tabel distribusi frekuensi terdapat beberapa kelas yang masing-masing kelas menampung sejumlah data observasi. Menurut Al-Ghifari, langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah: 1. Urutkan data dari nilai data tertinggi ke nilai data terendah. Yang kedua, tentukan jumlah kelas yang akan digunakan pada tabel distribusi. Ada cara untuk menentukan jumlah kelas seperti dikemukakan oleh Strages Al-Ghifari, yaitu dengan menggunakan formula K sama dengan 1 ditambah 3,33 log N, yang menyatakan bahwa K sama dengan jumlah kelas, N banyaknya data observasi. Menentukan interval kelas. Besarnya interval kelas yang digunakan pada tabel distribusi frekuensi juga bebas ditentukan oleh pembuatnya. Akan tetapi perlu diingat bahwa besarnya interval kelas untuk semua kelas adalah sama. Ada formula yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya interval kelas, yaitu C I sama dengan R per K, yang menyatakan bahwa CI sama dengan interval kelas, R sama dengan selisih data tertinggi dengan nilai data terendah atau rang, dan K sama dengan jumlah kelas. Menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Sebelum menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi, terlebih dahulu ditentukan nilai terendah pada kelas yang pertama. Misalnya, menentukan nilai terendah dari kelas yang pertama terlalu kecil dengan jumlah kelas dan interval kelas yang sudah ditentukan, sehingga kelas yang pertama tersebut tidak menampung data observasi.
B. Statistik tabulasi silang. Pertama, karakter. Statistik tabulasi silang merupakan rumus statistik deskriptif korelatif yang dapat digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi gejala dalam suatu variabel apabila variabel tersebut dihubungkan dengan variabel yang lain. Kedua, spesifikasi. Statistik tabulasi silang afektif dijalankan untuk data yang tidak terlalu bervariasi. Ketiga, contoh kasus. Seorang kepala madrasah ingin mengetahui distribusi frekuensi siswa berdasarkan jenis kelamin, latar belakang kesantrian, dan kerajinan membayar SPP kalau ketiga variabel tersebut saling dihubungkan. Keempat, keterangan. Statistik tabulasi silang hanya dapat dijalankan untuk 2 atau lebih variabel. Pemusatan dan penyebaran data. A. Mengukur pemusatan data. Rumus yang digunakan untuk mengukur pemusatan data selalu dibedakan untuk data yang tidak dikelompokkan dan data yang dikelompokkan. Pertama, rata min. Rata merupakan konsep secara umum mengenai rata-rata. Merupakan titik berat dari seperangkat data atau observasi sensitif terhadap nilai ekstrim. Digunakan terutama bila teknik statistik lain, seperti pengujian hipotesis akan dilakukan pada data. Kedua, median. Median merupakan nilai tengah dari sekelompok data yang nilai tiap observasi telah disusun dari yang terkecil ke terbesar. Tidak sensitif terhadap nilai ekstrim. Median digunakan untuk mengukur pemusatan kalau distribusi mencong skewed secara jelas. Dapat dihitung pada distribusi yang tidak komplit sekalipun, misalnya distribusi yang berakhir terbuka contoh 150 sampai 169, 170 sampai 189, 190 sampai 209, 210. Ketiga, modus mode. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul frekuensi terbesar dari seperangkat data atau observasi, mencerminkan yang paling tipikal atau kasus yang paling umum. Kalau kita ingin segera mengetahui nilai pemusatan, maka kita menghitung modus. Seperangkat data dapat saja tidak memiliki modus, tetapi sebaliknya dapat pula memiliki beberapa modus. Kalau satu modus saja disebut unimodal, dua modus disebut bimodal, dan kalau tanpa modus disebut non-modal. B. Ukuran letak. Agar kita dapat mengetahui lebih jauh mengenai karakteristik data observasi dengan beberapa ukuran sentral, kita sebaiknya mengetahui beberapa ukuran lain, yaitu ukuran letak. Ada 3 macam ukuran letak yang akan dibahas pada bagian ini, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Pertama, kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data observasi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Oleh karena itu, masing-masing bagian mengandung 25% data observasi. Pada satu set data observasi mempunyai 3 buah kuartil. Untuk menentukan nilai kuartil data observasi yang tidak berkelompok, ungrupe data melalui langkah-langkah sebagai berikut ini. 1. Urutkan data observasi dari kecil ke besar. 2. Tentukan letak kuartilnya. Kedua, desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi data observasi menjadi 10 bagian yang sama banyak. Oleh karena itu, masing-masing bagian mengandung 10% data observasi. Pada satu set data observasi mempunyai 9 buah desil. Ketiga, persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi data observasi menjadi 100 bagian yang sama besar. Oleh karena itu, masing-masing bagian mengandung 1% data observasi. Pada satu set data observasi mempunyai 99 persentil. C. Pengukuran penyebaran dispersi. Pertama, pengertian tentang disperse digunakan untuk menunjukkan keadaan berikut. A. Gambaran variabilitas data. Yang dimaksud dengan variabilitas data adalah suatu ukuran yang menunjukkan besar kecilnya perbedaan data dari rata-ratanya. Ukuran ini dapat juga disebutkan sebagai ukuran yang menunjukkan perbedaan antara data satu dengan yang lainnya. Ukuran pemusatan min, median, dan modus ini dapat kita gunakan untuk menggambarkan keadaan sekumpulan data. Tetapi gambaran itu masih kurang lengkap apabila tidak disertai dengan ukuran-ukuran penyebaran. Hal ini disebabkan karena dengan ukuran gejala pusat saja mungkin beberapa kumpulan data sebenarnya berbeda dapat disimpulkan sama. B.
Perbedaan nilai satu observasi terhadap nilai observasi lainnya. Rata-rata dari serangkaian nilai-nilai observasi tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah dengan dispersi sebaran nilai-nilai tersebut terhadap rata-ratanya. Jika terdapat keseragaman atau kesamaan nilai-nilai observasi, zai, maka dispersi nilai-nilai tersebut akan sama dengan 0 dan rata-ratanya akan sama dengan nilai zai. Semakin besar variasi nilai-nilai zai, maka rata-rata distribusi semakin kurang representatif. Kedua, pengukuran jarak range. Pengukuran jarak sebuah distribusi merupakan pengukuran dispersi yang paling sederhana. Jarak sebuah distribusi frekuensi dirumuskan sebagai selisih atau beda antara pengukuran nilai terbesar dan nilai terkecil yang terdapat dalam sebuah distribusi frekuensi. Beberapa catatan tentang pengukuran dan penggunaan jarak. 1. Hasil pengukuran jarak RI sebenarnya sudah dapat menggambarkan disperse variasi nilai-nilai observasi dengan cara yang paling sederhana. Jika kita ingin memperoleh hasil pengukuran dispersi secara kasar dan cepat, maka ukuran range dapat digunakan. 2. Range bukan merupakan pengukuran dispersi distribusi yang memuaskan karena hasil pengukurannya jelas tergantung pada kedua nilai ekstrim tanpa mengikut sertakan pola dispersi nilai-nilai observasi zai secara keseluruhan. Pengukuran deviasi rata-rata mean deviation. A. Deviasi rata-rata dari data yang belum dikelompokkan. Dispersi serangkaian nilai-nilai observasi akan kecil bila nilai-nilai tersebut berkonsentrasi sekitar rata-ratanya. Sebaliknya, dispersinya akan besar bila nilai-nilai observasi tersebar jauh dari rata-ratanya. Pengukuran varians dan deviasi standar di mana nilai hasil perhitungan kelima varians digunakan untuk melihat kehomogenan data secara kasar. Inferensi statistik. Inferensi statistik adalah pengambilan kesimpulan tentang parameter-parameter suatu populasi berdasarkan data sampelnya. Inferensi statistik dapat dilakukan dengan estimasi parameter berupa titik dan interval ataupun uji hipotesis. A. Estimasi parameter. Estimasi parameter adalah teknik statistika untuk menduga nilai parameter dalam populasi berdasarkan statistik sampel yang dapat berupa estimasi titik ataupun estimasi interval. Ada dua jenis estimasi yaitu estimasi titik point estimation dan estimasi interval. Interval estimation, di mana estimasi titik adalah memperkirakan suatu parameter berdasarkan satu nilai saja. Sedangkan estimasi interval adalah memperkirakan suatu parameter berdasarkan banyak nilai dalam suatu interval tertentu, sehingga hasil estimasi interval akan memberikan tingkat keyakinan tertentu. B. Uji hipotesis. Setelah peneliti mengadakan penelaahan yang mendalam terhadap berbagai sumber untuk menentukan anggapan dasar, maka langkah berikutnya adalah merumuskan hipotesis. Penelitian bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang pada tingkat tertentu dipercaya sebagai sesuatu yang benar, bertitik tolak pada pertanyaan yang disusun dalam bentuk masalah penelitian. Untuk menjawab pertanyaan itu, disusun suatu jawaban sementara yang kemudian dibuktikan melalui penelitian empiris, tetapi pernyataan itu masih bersifat dugaan, dan pada tahap ini kita mengumpulkan data untuk menguji hipotesis kita. Oleh karena itu, sebelum mencari jawaban secara faktual, terlebih dahulu kita mencoba menjawab secara teoritis. Hipotesis statistik adalah hipotesis yang dinyatakan dengan parameter suatu populasi. Adapun definisi dari uji hipotesis adalah suatu prosedur yang digunakan untuk menguji kevalidan hipotesis statistika suatu populasi dengan menggunakan data dari sampel populasi tersebut. Sedangkan fungsi hipotesis adalah: pertama, untuk menguji kebenaran suatu teori. Kedua, memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori. Ketiga, memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan tentang statistik kali ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf karena saya masih belajar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.